Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Aprilianti, NPM 1912-0266. Saya dari kelas 2F, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok kami, yaitu pengaruh perkembangan iptek dalam globalisasi. Apa saja dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan iptek dalam globalisasi? Di sini ada beberapa bidang, yaitu 1. Bidang pendidikan, 2. Bidang teknologi, 3. Ekonomi, 4. Sosial, 5. Budaya, 6. Politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak positif globalisasi bagi pendidikan. 1. Sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. 2. Kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. 3. Meningkatkannya kualitas pendidikan. 5. Pertukaran pelajar. 6. Mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Dan dampak negatif bagi pendidikan. 1. Menurunnya kualitas moral siswa. 2. Meningkatkannya kesenjangan sosial. 3. Tergerusnya kebudayaan lokal. 4. Munculnya tradisi serba cepat dan instan. 5. Komersialisasi pendidikan. 2. Dampak positif globalisasi bagi teknologi. 1. Kemudahan dalam mengakses informasi dari internet. 2. Kemudahan dalam komunikasi jarak jauh. 3. Kemudahan dalam sarana transportasi. 4. Diciptakannya mesin canggih. 5. Kemudahan dalam transaksi jual beli. Dan dampak negatif globalisasi bagi teknologi. 1. Maraknya kejahatan di dunia maya. 2. Tergesernya tenaga manusia. 3. Munculnya individualisme. 4. Masuknya budaya asing yang buruk. 5. Ketergantungan terhadap teknologi. Yang ketiga yaitu dampak positif bidang ekonomi. 1. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. 2. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. 3. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. 4. Pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. 5. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerjaan untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Dan dampak negatif bagi bidang ekonomi. 1. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 2. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetensi yang ketat pada era globalisasi akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. 3. Adanya aksi tipu penipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. 4. Dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online. 5. Resistensi membeli secara online. 4. Dampak positif dalam bidang sosial. 1. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat. 2. Sosialisasi kebijakan pemerintah lebih cepat disampaikan kepada hukum dan diterima oleh masyarakat. 3. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Dan dampak negatif dalam bidang sosial. 1. Dengan makin pesatnya komunikasi, membuat bentuk komunikasi berubah yang asalnya fact to fact menjadi tidak. 2. Seseorang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. 3. Dengan pesatnya teknologi informasi, baik maupun media lainnya. 4. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. 5. Dampak positif dalam bidang budaya. 1. Mempermudah suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi. 2. Mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. 3. Mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, dan fashion, dan lain sebagainya. Dan dampak negatif dalam bidang budaya. 1. Terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa. 2. Mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. 3. Membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit. 4. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat. 5. Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. 6. Dampak positif dalam bidang politik. 1. Meningkatannya hubungan diplomatik antar negara. 2. Kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah. 3. Menegakkan nilai-nilai demokrasi. 4. Memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. 5. Adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah, contohnya dengan e-government, maka hal ini bisa dicapai jika ada anggota DPR yang dapat berinteraksi dengan rakyat yang telah memilihnya. Kegiatan tanya jawab, melakukan voting, saran dan kritik akan dapat
tersalurkan dengan cepat, langsung, dan nyaman. Dampak negatif dalam bidang politik. 1. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. 2. Timbulnya gelombang demokratisasi. 3. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator mayoritas atau tiransi minoritas. 4. Timbulnya ujuk rasa yang semakin berani mengabaikan kepentingan umum. 5. Lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Dan bagian kedua yaitu bagaimana infusi perkembangan IPTEK dalam globalisasi terhadap pembelajaran di sekolah dasar. Hubungan antara perkembangan IPTEK dan globalisasi adalah perkembangan teknologi merupakan faktor pendorong terjadinya globalisasi. Misalnya, teknologi telekomunikasi seperti televisi yang memudahkan persebaran paham, pemikiran, dan budaya di dunia. Pembahasannya yaitu globalisasi adalah proses di mana orang-orang dan negara-negara di dunia semakin saling terkait satu sama lain, sehingga saling memerlukan dan saling mempengaruhi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Globalisasi dimungkinkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan perangkat penunjang globalisasi. Perangkat ini dimulai dari penemuan telegraf yang abad ke-19, hingga kemudian telepon, radio, televisi, hingga internet. Semua teknologi ini sangat tergantung pada perangkat elektronik yang memerlukan listrik untuk beroperasi. Contohnya yaitu teknologi yang mendukung globalisasi ini adalah internet. Internet dianggap sebagai jalan utama globalisasi karena merupakan metode utama pertukaran informasi di era global. Internet digunakan untuk bertukar informasi, misalnya dengan media sosial, situs video online, situs berita, dan sebagainya. Pertukaran informasi dengan internet yang memungkinkan transaksi ekonomi seperti jual beli dan internet banking. Globalisasi juga didorong oleh perdagangan internasional. Dengan kegiatan ekspor dan impor produk budaya dan pemikiran dibawa dari suatu negara ke negara lain, pertukaran ini menyebabkan terjadinya globalisasi di dunia. Bagian yang ketiga yaitu kontribusi masyarakat pada perkembangan IPTEK dalam globalisasi. Globalisasi semakin berkembang pesat, pastinya perkembangan IPTEK yang mengikuti dan telah membawa banyak manfaat atau pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat sekarang ini. Dengan perkembangan sistem teknologi, sistem informasi, dan ilmu pengetahuan saat ini sudah mampu menggeser posisi otak manusia di kehidupannya. Hal tersebut telah banyak memberikan kenyamanan maupun kemudahan bagi masyarakat. Menghadapi keadaan yang seperti itu, kita sebagai masyarakat perlu diarahkan untuk bersikap sadar atau dalam teknologi informasi karena berkembang tersebut di satu sisi membawa manfaat dan juga dapat membawa kondisi kita ke hal yang negatif. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat harus lebih bisa memberikan suatu kontribusi atau banyak membawa perubahan di kehidupan lingkungan sekitar yang didasarkan pada moral dan kemanusiaan agar dalam penerapan teknologi nantinya membawa manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Jangan sampai masyarakat telah terpendanya oleh canggih-canggihnya suatu teknologi yang kemudian terjerumus dan masuk ke dalam ruang lingkup yang negatif. Harus bisa mengendalikan diisi masing-masing mengenai kondisi yang seperti ini karena sudah banyak masyarakat yang telah salah mempergunakan suatu kemajuan dari IPTEK ini. Sangat disayangkan karena dalam perkembangan IPTEK banyak masyarakat yang belum bisa berkontribusi karena mereka telah kondisi dan keadaannya. Namun, tidak kalah banyak masyarakat yang sudah ikut berkontribusi dalam perkembangan IPTEK ini seperti ini. Sekarang kuliah sudah menggunakan sistem daring, belanja menggunakan sistem online, bahkan tilang pun menggunakan sistem media online. Sebaiknya kontribusi ini harus semakin ditingkatkan oleh bidang apapun, supaya perkembangan IPTEK dalam globalisasi ini akan terus berguna dengan baik dalam kehidupan manusia. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.